Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Dan saudara, pagi ini kita masuk dalam segmen perbincangan, di mana di bulan berjalan ini kita memulai lagi aktivitas ya di tahun 2025, tahun yang baru. Banyak sekali orang-orang yang mulai kembali beraktivitas dengan olahraga. Apalagi kalau bicara tentang kesehatan, menjaga jantung kita, itu merupakan satu hal yang penting sehingga memang benar-benar keseimbangan tubuh kita tetap terjaga. Nah, pagi ini dalam segmen perbincangan kita sudah bersama dengan Dr. Dolly Richard Daniel Kaunang selaku dokter spesialis jantung yang juga merupakan ketua Yayasan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Dan pagi ini kita akan membahas tentang jaga kesehatan dengan olahraga. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dokter? Salam sehat. Salam jantung kuat. Salam sehat, salam jantung kuat. Selamat tahun baru juga dokter. Selamat. Dokter, ini mengawali tahun 2025 ya. Sebelum dokter juga balik ke Jakarta nih ya. Kita kali ini akan bahas tentang bagaimana menjaga jantung kita juga supaya tetap sehat ya. Dengan berolahraga supaya kita tetap sehat. Nah, dokter, informasi yang saya dapat dari beberapa artikel ya bahwa Indonesia ini untuk kematian jantung ini cukup tinggi, bahkan juga untuk Sulawesi Utara sendiri. Seperti apa sih dokter melihat langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat sehingga bisa mengantisipasi dari kematian karena penyakit jantung begitu dokter? Bugar itu pertama-tama. Nah, persoalannya sehat bugar ceria itu suatu kondisi keseimbangan antara bugar sosial, bugar mental, bahkan bugar spiritual juga. Ya. Selain bugar fisik. Jadi ada keseimbangan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dan itu sebenarnya definisi sehat. Sejatinya definisi sehat adalah keseimbangan antara jiwa, raga, dan sosial itu. Nah, masuk kepada sehat bugar ceria itu perlu kita memperhatikan semua hal, perlu melatih, perlu membugarkan semua hal tadi untuk mengantisipasi angka-angka tadi yang disebut cukup tinggi, apalagi di Sulawesi Utara ini. Amat tinggi tuh kalau saya dengar Anda mendapat informasi tentang kematian jantung yang besar di luar Jawa terutama ya, karena di Jawa mungkin karena persentasinya memang populasinya sangat besar. Tapi hal-hal ini perlu kita amati dari awal. Saya ingin memberikan penjelasan awal tentang hal ini karena bayangkan tadi ya, bugar fisik itu hanya sebagian kecil dari kebugaran lain-lain, mental, sosial, dan itu berdampak kepada pembuluh darah. Mekanisme pembuluh darah itu ibarat itu otot, itu ada kembang kempisnya, ada konstriksi dan relaksasi, dan itu kalau di pelajaran biologi dulu itu ada susunan saraf otonom yang mengatur. Jadi di luar pengendalian obat-obatan. Jadi ada faktor mental performance, mental fitness, kebugaran mental, dan social fitness, kebugaran sosial, ditambah dengan spiritual. Nah, hal-hal itu nggak bisa diukur. Yang bisa diukur kebugaran fisik. Nah, kebugaran fisik itu, bugar fisik itu ada bugar otak, semua organ tubuh, paru-paru, jantung, ginjal, dan semua. Tapi bugar jantung dan pembuluh darah itu kira-kira representasi mewakili kebugaran tubuh. Nah, disitulah relevansinya memperbaiki keadaan kebugaran tubuh, cardiovascular endurance, kekuatan dan ketahanan jantung, itu modal untuk melindungi dari dampak angka-angka serangan jantung itu. Jadi kan jangan jatuh sakit. Jadi bagaimana juga pencegahan lebih baik dari pada mengobati. Pengobatan. Ya. Itu
masih masih relevan sekali dalam itu. Nah, nanti kita lebih jauh lagi tentang bagaimana supaya jangan serangan lah, jangan serang. Ya, jadi jangan kena serangan jantung kan. Yeah. Nah, kita harus, kalau bugar itu lebih kuat dengan sendirinya, lebih tahan. Ya. Sebab kalau tidak bugar, ya kalau istilah populer ya gampang masuk angin, ringkih. Jadi mesti bugar. Nah, kita mesti memberi perhatian di hal-hal itu. Baik. Ya, jangan terlalu terpana dengan obat-obatan semata-mata. Itu sudah masuk kalau jatuh sakit gitu, baru kita obati lah atau kita terapi. Nah, saya rasa tema menjaga kesehatan ini dalam konteks meningkatkan daya tahan kita. Ya. Sekaligus kekuatan jantung dan lagi-lagi mewakili kekuatan ketahanan tubuh secara keseluruhan. Iya, baik. Kalau saya ambil poin dari dokter tadi terkait dengan bugar ya. Bugar fisik ini memang kita bisa ukur ya. Kapan kita dalam keadaan sehat, kapan dalam keadaan sakit, kita kan bisa memberi alarm sebenarnya tubuh kita ini ya. Tapi kalau kita balik lagi dokter ke hubungan olahraga begitu dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular begitu dokter, bagaimana kalau dihubungkan dengan hal demikian? Nah, disebut risiko kardiovaskular. Apa sih sesungguhnya yang disebut risiko? Risiko itu sebenarnya kans, peluang. Iya. Makin banyak risiko, dengan sendirinya makin besar peluang. Jadi masyarakat saya rasa sudah tahu, darah tinggi satu risiko, obesitas dua risiko, sakit gula makin menambah, sudah makin banyak risiko, makin besar peluang. Belum tambah lagi smoker, perokok. Itu meningkatkan faktor risiko, meningkatkan peluang atau kans jatuh sakit. Nah, kita sedang memberi perhatian agar peluang itu diperkecil dengan meningkatkan kebugaran. Ya. Tidak mungkin seseorang terpromosi bugar yang sangat baik, sangat bagus, kalau nggak terkendali tekanan darah tingginya, kalau gulanya nggak terkontrol, kalau malah makin obes, karena angka-angka ini setahu saya cukup tinggi di Sulawesi Utara, bahkan memang menonjol. Nah, kalau lagi-lagi kalau kita terpromosi, jadi promosi itu meningkat kebugarannya. Ya. Wah, itu akan lebih terlindungi dari serangan itu. Ya, gitu. Jadi otomatis mulai hari ini sebenarnya kalau yang di rumah sementara menyaksikan siaran ini perlu mulai berolahraga dan harus inisiatif dari sekarang, wajib dari sekarang ya. Menurut saya perlu diwajibkan. Apalagi perilaku kita harus diubah untuk menyenangi, menggemari, dan jadi bagian dari perilaku. Apalagi kalau dokter bilang tadi soal obesitas, kemudian soal perokok aktif ini sebenarnya berbahaya. Tapi kalau yang pasif bagaimana dokter? Wah, bahkan itu bahaya juga ya? Lebih tinggi karena lebih banyak yang dihirup. Oke. Jadi baik, jadi ini resiko-resiko ini yang sebenarnya harus kita hindari. Tapi kalau kita bicara olahraga, nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua perbincangan kita, dokter. Olahraga seperti apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Apalagi kalau sekarang di Sulawesi Utara itu lagi FOMO yang lari ya, soal lari. Nah, bagaimana kita bisa menjaga intensitasnya? Apa kita olahraganya berlebihan atau waktu larinya seperti apa? Kita harus aturkan itu semua, dokter ya. Di bagian berikutnya kita akan berbincang, dokter. Dan saudara pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Kami kembali sesaat
sesaat lagi. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita masih bersama dengan Dr. Doli, dokter spesialis jantung. Dokter, ini kalau kita bicara soal sehat, dokter salah satu yang menurut track recordnya ini memang aktif juga dengan olahraga ya dokter ya. Apalagi dokter datang dari militer ya, wajib militer gitu ya. Dan dokter melihat poin-poin yang sudah disampaikan tadi sebenarnya juga ini menjadi bagian buat kita masyarakat sipil yang sementara menyaksikan bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita supaya terhindar dari penyakit jantung begitu ya. Apalagi kalau di bagian awal Devi sudah sempat sampaikan bahwa ini sangat tinggi juga angka kematian di Indonesia tapi juga di Sulawesi Utara. Tadi sempat ditutup dengan olahraga. Kira-kira olahraga yang seperti apa yang baik dokter? Olahraga aerobik. Jadi aerobik. Sebenarnya aerobik dan anaerobik untuk meningkatkan kebugaran. Perbedaan utama adalah anaerobik itu kita lebih banyak melatih kekuatan otot ya, dan kekuatan fisik. Ya. Sedangkan aerobik yang mengandalkan oksigen dari luar, kita contoh praktis yaitu lari tadi disebut, tapi juga bisa berenang, bersepeda, banyak komponen aerobik. Tapi sejatinya adalah aerobik dan anaerobik yang kita perlu dilatih, karena kebugaran tubuh itu kan kebugaran juga, bukan cuma kebugaran aerobik, tapi juga ada kekuatan otot, ya, ketahanan otot, itu bagus dilatih semuanya. Hanya saja dalam konteks tadi supaya terlindungi, jangan sampai sakit jantung, kebugaran kita harus ditingkatkan, dominan aerobik. Ya, itu yang perlu kita latih. Nah, konsepnya latihan memang. Hanya dengan latihan agar kita bisa terpromosi. Ya. Nah, menyebut-nyebut latihan, alangkah baiknya latihan itu dievaluasi, dinilai, kan? Dan menjadi terlatih atau belum, gitu. Seringkali kita terlalu rekreatif, nuansa rekreatifnya. Jadi maksud saya, continue saja reguler itu belum cukup sebenarnya. Harus juga disertai dengan takaran, dosis. Nah, itu berhubungan dengan selain regularitas, tetapi juga bagaimana jaraknya, bagaimana waktu yang dia tempuh, dia peroleh, bagaimana dia meraih frekuensi dengan konsisten. Ya, jadi teratur dan terukur. Teratur dan terukur. Supaya keamanan juga tinggi. Ya. Jadi safety kan kita. Baik. Nah, ini banyak sekarang digalangkan olahraga rekreatif supaya juga happy kita, sehingga kebugaran sosial juga perlu dilihat karena banyak aspek yang kita peroleh dari berlatih itu kan. Ya. Tetapi acap kali kita kurang perhatikan takaran dan kita tidak menilai ada peningkatan enggak. Dan itu bisa dinilai itu. Namun pada awal-awal ini semangat dulu untuk efisien dalam arti teratur, itu sudah bagus. Tapi lebih baik lagi bila efektif karena terukur. Nah, baik. Jadi efisien teratur itu sudah bagus sebenarnya ya, langkah yang sangat baik diambil. Tapi kalau yang yang terukur ini yang kadang susah karena kita tidak tahu frekuensinya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dokter memang seperti yang disampaikan tadi, olahraga kan ada cukup banyak ya.
kemudian ada yang renang, kemudian ada olahraga-olahraga kreatif kayak Zumba, Pound Fit dan sebagainya. Ya, itu yang sering kalau kita masyarakat Sulawesi Utara itu di area kawasan itu sering ada olahraga-olahraga demikian. Tapi sebenarnya kalau dengan lari saja sebenarnya itu gratis ya dokter ya. Tidak perlu effort lebih sebenarnya untuk sehat, tidak perlu effort lebih. Tapi nah itu yang saya bilang tadi dokter, kalau di Sulawesi Utara kan sekarang lagi ramai-ramainya nih olahraga lari nih begitu. Kira-kira di malam hari, pagi hari, siang hari sebenarnya yang efektif itu yang mana dokter? Jadi gerak badan itu olahraga pada prinsipnya sebenarnya di segala waktu. Segala waktu. Tapi ada yang bilang dokter kalau misalnya di malam hari itu kadang ini organ tubuh kita perlu istirahat. Bagaimana dokter? Iya, tapi lazimnya dan memang kalau mau ditanya paling bagus ya di pagi hari ada saat matahari sinar ultraviolet. Tapi itu tambahan-tambahan saja. Kalau kita waktunya kita rencanakan di malam hari, yes, oke. Nah itu maksudnya kalau dia terukur kira-kira berapa lama dokter? Pagi berapa lama? Frekuensinya? Aturan, jadi frekuensi, jadi kan sekali seminggu itu sebenarnya tidak disarankan. Baik. Dua kali lebih baik daripada hanya sekali. Atas dasar apa dokter mengatakan tidak disarankan begitu Karena dokter? efektivitasnya, hasilnya akan jauh lebih positif bila perhatikan dosis. Nah, dosis berhubungan dengan frekuensi juga. Dan waktu, durasi kan. Nah, tadi saya teruskan bahwa 3-4 kali itu yang baik untuk kesehatan. 5-6 kali ya sudah bernuansa prestasi. 7 kali lebih baik jangan. Setiap hari. Ada istirahatnya. Jadi 3-5 kali seminggu. Dan bukankah itu menjadi perilaku, kebiasaan? Karena harus jadi jadikan perilaku, jadikan kebiasaan. Ya ibaratlah kita sudah terbiasa dan kalau berjalan itu harus sebelah kiri. Itu kan sudah inherent, sudah otomatis. Nah, coba jadikan itu kebiasaan kita bahwa harus ada olahraga dulu, ada training dulu, ada latihan dulu. Baik. Sebelum kita boleh aktivitas yang lain. Dan kalau makin bugar, makin kita produktif, makin bisa lebih banyak waktu untuk kita berproduksi, beraktivitas selanjutnya. Ya ini yang perlu disemangati dan bagaimana mendorong supaya masyarakat mau gitu. Go. Jadi memang marilah sama-sama kita menggalakkan. Pemerintah sudah menggalakkan dengan olahraga-olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, bahkan ada olahraga prestasi dan lain-lain. Tapi kita juga harus sama-sama menyambut itu. Olahraga rekreatif is okay, tapi mari kita sama-sama mengukurnya. Nah, itu kan ada unsur evaluasi, unsur menilai. Benar. Apakah tercapai? Apakah memberi hasil yang efektif? Baik. Memberi perlindungan. Kalau terpromosi, pasti tekanan darah harus normal, harus terkontrol. Baik. Nggak mungkin dia terpromosi menjadi yang bagus. Darah tinggi, nggak terkontrol, dan lain-lain. Faktor peluang kans tadi. Baik. Dan resiko-resikonya juga bisa kita lihat ya. Baik, dokter ini sangat menarik sekali dokter ya. Tapi kita harus jeda sejenak, nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Kita masih membahas tentang jaga kesehatan dengan olahraga pagi ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Dan saudara, kita di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini terkait dengan jaga kesehatan dengan olahraga. Masih bersama dengan dokter spesialis jantung, Dr. Doli, yang juga merupakan Ketua Yayasan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Dokter, tadi kita banyak sekali membahas tentang bagaimana menjaganya supaya bisa terukur dan terhindar juga dari
sakit penyakit termasuk jantung, karena dokter spesialis jantung yang juga di dalamnya ini merupakan ketua yayasan Perki ini, dokter. Boleh Davis mau tahu sedikit tentang yayasan Perki ini, dokter? Pertama begini, kami dokter-dokter jantung itu bernaung di dalam perhimpunan profesi bernama Perki, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Perki. Salah satu tugas Perki, memberi advokasi bidang preventif promotif bagi publik, bagi masyarakat. Tugas yang lain yaitu untuk kesejahteraan anggota, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, kemampuan profesional kita. Tapi khusus di bidang preventif promotif untuk advokasi ke publik, kami membentuk yayasan. Ya, saya kebetulan pengurus di situ dan ya sangat konteks dengan tugas fungsional saya dalam hal ini. Tapi di luar itu, ini memang perlu didorong agar bagaimana digerakkan supaya ini menjadi bagian dari perilaku kita, kebiasaan keseharian kita, sehingga jangankan didorong secara persuasi, barangkali perlu diikuti dengan regulasi-regulasi. Bahwa kita sudah ada presiden dulu itu waktu masih kecil aja disuruh wajib senam di kantor, di sekolah-sekolah, di mana-mana. Barangkali boleh melangkah sekarang untuk ya itu wajib olahraga. Karena sekarang di sekolah-sekolah juga ada senam jantung sehat, dokter. Ya, apa saja. Yang penting semangat gerak badan itu lawan dari sedentary, lawan daripada hanya duduk-duduk. Ya katakanlah populer makan, aktivitas yang terlalu ringan, karena itu tadi prinsip harus dilatih. Tubuh kita harus dilatih agar jadi kuat, jadi tahan. Pertahanan kita harus kuat menghadapi serangan jantung tadi yang disebut. Kita harus pasang barikade, no hypertension, no gula darah tinggi. Iya, baik dokter. No smoking. Nah, pertahanan. Jadi pakai begitu karena dengan meningkatkan pertahanan, ketahanan itu jauh lebih murah meriah. Ongkos kuratif, ongkos pengobatan jauh mahal. Padahal murah meriah, gratis, lakukan dalam perilaku kehidupan keseharian kita, bahwa dalam agenda pekerjaan dan tugas kita sehari-hari ada latihannya. Silakan mau pagi, siang atau malam. Tadi saya sudah ingatkan, sekali aja tidak cukup. 3 sampai 4 kali ya. Mau prestasi boleh meningkat terus, tapi jadikanlah itu sebuah kebiasaan. Ya, bagian dari perilaku. Nah, itu banyak hal, banyak pihak yang harus turut mendorong, karena bagaimana agar kita action, bagaimana kita bergerak. Itu tantangan tersendiri, tapi itulah yang perlu kita dorong untuk mari promosikan derajat kebugaran. Lebih baik kita berkeringat hangat saat latihan daripada keringat dingin saat resusitasi. Ya, kalau sudah sakit mau apa lagi ya, begitu dokter. Karena banyak orang yang sepertinya karena sibuk dengan pekerjaan tidak mau berolahraga, tapi ada beberapa hal yang sudah disampaikan dokter tadi terkait dilatih, kemudian jaga ketahanan kita. Tapi tantangannya yang tadi itu dokter, bagaimana kita mendorong masyarakat begitu untuk mau berolahraga? Karena kesibukan yang luar biasa mungkin dari masyarakat atau kurangnya edukasi lagi ke masyarakat. Cara mendorong kan tadi dokter bilang itu beda-beda, tapi mungkin dokter bisa sampaikan ke masyarakat bahwa ternyata
begini loh, supaya kita jantung kita tetap sehat dan kita perlu jaga kesehatan tubuh kita, pertahanan juga yang kuat, sehingga memang benar-benar sehat jantung dan sehat semuanya, bugar begitu dokter. Bagian dari kesibukan kita antaranya ada latihannya. Harus ada latihan di sana ya dokter. Wajib. Menurut saya itu wajib. Wajib. Harus dilatih. Siap. Itu sudah aksioma itu. Sudah prinsip utama. Ya. Bila tidak dilatih, ya lemah. Iya. Lemah. Dilatih agar tahan jadi kuat. Makanya konsep latihan. Baik. Oleh karena itu, jangan hanya mengatakan exercise, activity, aktivitas, berkegiatan. Latihan. Dilatih. Jantung dan pembuluh darah kita dilatih juga, otot-otot kita juga dilatih. Iya. Kalau tidak dilatih, tidak digunakan, itu menjadi disuse atrophy, menjadi mengecil. Iya. Baik. Bahkan ada istilah medis sarkopenia, otot-otot melemah. Jadi berlatih. Hanya dengan latihan kita dapat menjadi yang kuat. Ya. Jadi perlu latihan ya. Ayo. Iya, harus dimulai ya. Kalau perlu program bersama dokter biar kita bisa bareng-bareng olahraga ya. Sama-sama yang ramai. Iya. Dan happy-happy. Yang happy-happy. Jangan jadikan olahraga sebagai sesuatu yang berat, iya, berbeban, sehingga memang akhirnya olahraga itu sepertinya jadi sesuatu yang tambah galau gitu. Iya, benar. Apalagi sekarang kan berarti sebenarnya kalau orang yang olahraga kayak olahraga lari di area kawasan sana, kemudian ada foto-fotonya, ada video-videonya, sebenarnya itu juga tambah men-trigger sebenarnya ya. Tidak masalah ya dokter ya. Pada awal saya katakan kan bugar sosial, bugar mental. Iya. Itu juga bagian dari kebugaran kita. Baik. Interaksi. Iya. Ya, terjadi relasi. Ya. Itu boleh. Ya, mau sendirian juga boleh. Tapi tadi sudah dibilang bersama-sama lebih bagus. Baik. Iya, baik. Dokter, satu lagi mungkin jadi pertanyaan dari saya, dokter, terkait dengan sehari itu kira-kira berapa langkah atau lari atau berapa lama kita Lebih harus baik menggunakan aktivitas? waktu saja. Iya, berapa lama 30 waktunya? sampai 60 Oh, baik. menit. 3 sampai 5 kali tadi seminggu. Iya. Jadi nanti lama-lama kecepatan diberikan lagi, tambahan informasi Durasi ya, kecepatan frekuensinya. agar lebih meraih tingkat bugar yang lebih tinggi. Itu penting karena kalau kita menggunakan waktu juga kita bisa mengatur. Tadi disebut sangat sibuk karena jadwal berikut kita sudah mau menyiar. Ya. Baik, dengan berbagai aktivitas yang harus perlu kita atur. Dokter, sayang sekali kita di menit terakhir ini dokter ya. Himbauan sekali lagi ke masyarakat bagaimana untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita dokter. Supaya tetap sehat, terjaga dengan olahraga dan sebagainya. Tapi juga saya kira sebagai praktisi di bidang kesehatan juga, mungkin dokter bisa memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat. Begitu, dokter. Mulailah berlatih hari ini. Jangan tunda sampai esok. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Hanya dengan latihan kita menjadi tahan dan kuat. Iya. Terima kasih Dr. Dolly Richard Daniel Kaunang untuk waktunya, dokter spesialis jantung, atas waktunya pagi ini, Ketua Yayasan Perki. Hati-hati di jalan dokter, kembali lagi ke Jakarta. Terima kasih sudah datang di studio Sapa Manado. Dan saudara, sebelum kami mengakhiri perbincangan, kami punya kata-kata motivasi untuk Anda. Saudara, demikian tadi kata-kata motivasi untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat bagi kita semua untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Akhir kata, saya Davis Pinontoan bersama dengan seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.